Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Hadratal muhtaramin, wabil khusus ya Ketua YRC Pontianak, Stikes YRC Pontianak beserta jajarannya, para dosen, para pegawai, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah melalui online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semuanya ketika kita melaksanakan bermuajahah, berkumpul dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di sisinya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menyampaikan tentang tema etos kerja di dalam Islam. Bagaimana pandangan Islam bagaimana Islam memandang seseorang yang terlibat dalam dunia kerja, apapun itu bentuknya. Bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini, dan bagaimana juga ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar kita bisa benar-benar memaksimalkan potensi yang kita miliki dalam rangka semuanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang insyaallah akan sedikit kita sharing bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Ini saya sudah buat PowerPoint-nya nih, bisa ditampilkan ya? Insyaallah. Nampak ya? Kelihatan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Etos kerja di dalam Islam. Pertama, kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semuanya, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbu al-mufsidin." Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu ini khitabnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ilmu tafsir itu disebutkan bahwa walaupun khitabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya adalah untuk seluruh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khusus sabab. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, dan carilah apa saja yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Apa maknanya? Adalah kebahagiaan.
ad-darul akhirah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu ya menjadi sebuah tujuan dan fokus utama di dalam kehidupannya adalah mencari kehidupan akhirat, mencari bekal untuk akhiratnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala, nasibaka, nasib itu bagian terkecil minad dunya, dari kehidupan dunia ini. Maka inilah oleh para ulama ayat yang dijadikan sebagai dasar bahwa ketika kita berada di muka bumi ini, ya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fokus utama kita adalah negeri akhirat. Tetapi kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia, karena itu adalah bagian dari nasib kita. Nasib itu adalah bagian dari ya nikmat yang Allah berikan kepada manusia ya untuk kehidupan akhiratnya. Maka faedah yang kedua dari ayat ini adalah bahwa bagaimana seorang muslim itu bisa ya menjadikan ya kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunianya itu bagaimana digiring tidak termasuk pada pola-pola hubbud dunia. Karena para ulama mengatakan hubbud dunia itu adalah ya ada dua kriteria orang seseorang itu dikatakan hubbud dunia. Ya, yang pertama adalah hatinya terpaut dengan dunia. Kemudian yang kedua anggota badannya itu berkhidmat ya terhadap dunia itu sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan akhiratnya. Nah, dari sini maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam doa-doa Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, doa ini adalah doa yang masyhur ya. Selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ya Allah atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia ini, hasanah, sebuah kebaikan. Ya. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat kebaikan juga yang didapatkan. Wa qina azabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa untuk dunia itu satu, dan untuk akhiratnya ya satu kebaikan, dan kita dibebaskan dari jilatan api neraka. Jadi untuk akhiratnya dua, sedangkan untuk dunianya satu. Maka ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan banyak nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat bisa beraktivitas, nikmat bisa melihat, bisa mendengar dengan baik, nikmat bisa ya bernafas, nikmat bisa memaksimalkan potensi ya jasad yang telah Allah berikan kepada kita. Ini adalah sebuah nikmat, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik kepada umatnya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala la yudlimu ahadan. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Hanya sebagian dari hambanya yang kemudian melakukan kezaliman lalu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan engkau melakukan kerusakan, kata Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mufsidin, orang yang melakukan kerusakan.
Bimbingan Al-Quran yang kedua, kita tadabburi Az-Zariyat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep kepada kita semuanya bahwa rizki manusia itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diatur di langit. Ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Nah, wa fis sama' di langit. Di langit terdapat apa? Sebab-sebab rezekimu. Dan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dan menjanjikan bahwa Allah akan menurunkan rezeki kepada setiap makhluk. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada binatang yang ada di muka bumi ini kecuali pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Artinya apa? Allah ingin memberikan penjelasan secara nyata bahwa sesungguhnya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebabnya sudah dari langit. Sebab-sebabnya dari langit dengan turunnya air hujan. Ini ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengangkat kedua tangan kita. Lalu Allah turunkan air hujan. Dari hujan itu maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan binatang-binatang, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu kemudian menghidupkan binatang-binatang, ya, dan seterusnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di muka bumi ini. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dijamin adalah kehidupan akhirat. Berapa banyak orang yang dalam kehidupan dunianya sudah dijamin, akhiratnya tidak dijamin. Orang-orang yang ketika bekerja siang dan malam, kehidupan mereka benar-benar berusaha untuk ya mencari kehidupan dunianya, lupa kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala padahal telah menjamin rezekinya. Tapi dia lupa kepada zat yang telah memberikan rezeki kepadanya. Berapa banyak orang yang bekerja siang dan malam tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepadanya. Berapa banyak orang yang ingin sehat, terbebas dari berbagai macam penyakit, tetapi lupa kepada zat yang telah memberikan kesehatan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana ya seorang muslim ya berusaha untuk ya tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya, di setiap kehidupannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita semuanya dalam banyak doa, kita bagaimana aktivitas kita itu selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Doa. Selesai makan, alhamdulillah. Mau tidur, baca doa. Bangun tidur, baca doa. Semuanya dinisbahkan kepada Allah. Keluar dari rumah, kita nisbahkan kepada Allah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk kamar, masuk rumah, ya keluar rumah, memakai pakaian, melepas pakaian, bercermin, sampai ya masuk ke dalam WC, keluar dari WC, itu juga diatur. Nah, bagaimana apa? Itu semuanya dinisbahkan, diikat dengan ikatan Rabbaniyah agar bagaimana aktivitasnya itu senantiasa ya dekat dengan Allah SWT. Termasuk orang yang mencari rizki, ya orang yang bekerja, bagaimana dia juga bisa ya menyandarkan pekerjaannya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana adab-adab dalam bekerja ya dalam pandangan Islam yang sehingga nanti ini bisa ya mudah-mudahan ya bisa bersama-sama meningkatkan etos kerja bagi seorang muslimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama ya adalah bagaimana kita ikhlasun niyah, meluruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan kepada kita semuanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Niat ini disampaikan oleh para ulama ya ketika dalam Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah bahwa ini adalah sepertiga dari ilmu. Bahwa niat ini adalah sepertiga dari ilmu. Semua ilmu terkait tentang ibadah, muamalah ini tergantung dengan niat, termasuk dalam masalah dunia. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwa ibadah di dunia ini, di muka bumi ini, bagi seorang muslim itu dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, ya kan, ibadah ini ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini diberikan dua syarat agar bisa diterima. Yang pertama adalah ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tata caranya mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, ini akan mendapatkan pahala nih. Ya. Bagi yang kedua, muamalah. Yani muamalah kehidupan dunia ini termasuk di dalamnya adalah bekerja. Ini urusan hal-hal yang mubah. Itu bisa mendatangkan pahala apabila dilakukan yang satu. Apa itu? Meluluskan niat. Niatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka innamal a'malu binniyat itu. Nah, misalnya ada orang tidur. Ada orang tidur. Ketika tidur siang itu ditanya. Tidur kan hukumnya mubah saja. Tapi ketika ditanya misalnya, kenapa tidur siang? Nah, kemudian dia menjawab, ya karena nanti ini untuk persiapan, nanti malam saya supaya bisa sholat tahajud, sholat witir, sholat subuhnya tidak kesiangan. Tidurnya dia di siang hari, apakah dapat pahala atau dosa? Maka dia pasti mendapat pahala. Karena niatnya itu apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika orang tidur siang, ditanya, kenapa tidur siang? Ya, supaya nanti malam bisa nyongkel jendela tetangga misalnya. Wah, ini juga niatnya udah beda tuh. Maka yang dia akan dapatkan itu adalah ya dosa, keburukan. Contoh lainnya misalnya, ini semua perkara tergantung dengan niat. Batuk, orang batuk saja kan hal-hal yang mubah saja itu. Batuk sesuatu yang mubah. Orang batuk, contoh ada batuk yang bisa mendatangkan pahala. Nah, batuk mendatangkan pahala. Ada orang tidur di malam hari di rumahnya, pas malam-malam jam 2 malam dia bangun, ngelihat ke depan rumahnya ternyata ada orang pencuri yang ingin nyongkel jendela tetangganya. Dia mau keluar juga ngeri-ngeri sedap juga. Lalu kemudian dia batuk saja dari dalam rumah. Pura-pura batuk. Gitu ya. Batuk dia. Akhirnya pencuri itu tahu, oh ini ada tetangganya bangun nih. Lari dia. Maka batuknya itu dengan niat tadi bantu tetangganya, maka dia akan dapatkan pahala. Nah, ini batuk yang mendatangkan pahala. Ada batuk yang bisa mendatangkan dosa. Contoh misalnya ketika ya ada laki-laki yang duduk-duduk di pinggir jalan, lalu ada istri orang lewat, lalu dibatukin. Gitu ya. Ada maksud dan tujuan tertentu, maka itu bisa mendatangkan dosa. Bisa mendatangkan dosa. Maka hal yang mubah saja itu bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa,
tergantung innamal a'malu binniyat. Apalagi orang yang bekerja, ya, orang yang bekerja lalu kemudian mencari nafkah, maka dia akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada beberapa hadis-hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan hal ini. Maka kemudian faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ada seorang sahabat ketika beliau mau hijrah ke kota Madinah. Nah, tujuannya itu adalah dia bilang, ya, apa tujuannya hijrah ke kota Madinah? Di sana orang Madinah itu para wanitanya cantik-cantik gitu. Nanti saya mau nikah di sana. Maka ya, asbabul wurud, di antara asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini adalah ya karena ada seorang sahabat ya ke sana hijrahnya ini bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena wanita. Nah, atau karena dunia. Maka kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW, kalau mau hijrah, hijrahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti setelah itu mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya setelah itu, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seorang muslimah bekerja, ya, maka luruskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pekerjaan apapun itu pun bisa ringan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang aktivitasnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ya, pekerjaan itu sama dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak secara langsung diberikan kepada seorang muslim. Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Para ulama tafsir memahami bahwa ketika seorang dipercaya untuk melakukan sesuatu, dipercaya memegang suatu amanah, apakah itu tugas, lalu kemudian juga pekerjaan dan seterusnya, itu adalah amanah. Apalagi ketika kita telah berjanji untuk menunaikan amanah tersebut, berjanji untuk menuntaskan amanah tersebut. Maka ini adalah amanah yang mesti dilaksanakan. Maka kalau tidak, maka ya bisa berakibat fatal. Dan amanah inilah yang kemudian, saking hebatnya amanah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami, kata Allah, itu telah tawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi mereka semuanya, langit, bumi, gunung, abaina. Dia tidak mau untuk menerima amanah tersebut. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Mereka khawatir, ya, langit, bumi, gunung ini khawatir tidak menunaikan amanah itu. Tapi ternyata kalau redaksi ayatnya wa hamalahal insan, ini tidak ditawarkan langsung kemudian hamalahal insan. Dibawa oleh manusia, ya. Kemudian dipikul oleh manusia, ya, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak berpotensi melakukan kezaliman dan kebodohan. Maknanya apa? Ternyata memang ini wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk amanah dalam pekerjaan. Lebih lanjut Rasulullah SAW, ini bimbingan Rasulullah SAW kepada seluruh kaum muslimin, bahwa terkait dengan amanah ini pula,
Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salasun, dan ini insyaallah hafal semua ya kaum muslimin. Ayatul munafiki salasun, ya tanda munafik itu ada 3. Munafik di sini adalah munafik amali, bukan munafik i'tiqadi, bukan secara keyakinan. Adalah, dan ini kemunafikan ini bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa siapa saja. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merasa merasa dirinya munafik. Hanzalah, sahabat Rasulullah SAW yang merupakan sahabat yang dimandikan oleh para malaikat ini, sahabat yang dimandikan oleh para sahabat itu adalah sahabat Hanzalah, wasilul malaika. Beliau ini merasa munafik. Apa beliau katakan? Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik ya Rasul. Kenapa ya Hanzalah? Ketika kami berada di majlis engkau ya Rasul, iman kami meningkat, ya. Kemudian ketakwaan kami ya semakin kuat. Tapi ketika kami kembali ke rumah masing-masing, lalu kemudian ada anak dan istri kami, ya kami bersenda gurau, lalu kami bermuamalah, berdagang dan seterusnya, ya bekerja, maka seakan-akan hilang iman itu dari kami. Maka Rasulullah mengatakan sa'atan ya Hanzalah, ada waktunya ya Hanzalah. Jadi luar biasa. Kalau para sahabat Rasulullah SAW dulu itu bagaimana mereka merasa dirinya munafik. Merasa padahal suci gitu, bersih hatinya. Tapi mereka, nah ini bagus oleh para ulama yang katanya adalah ciri khas orang yang baik. Yang yang diherankan itu adalah ketika sebaliknya, orangnya ya hatinya masih kotor lalu kemudian seakan-akan menjadi orang yang bersih. Nauzubillahi min dzalik. Nah, apa tandanya? Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Ini wa fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan wa in shoma wa shalla, sekalipun dia salat, puasa, wa za'ama annahu muslim, dan dia mengaku bahwa dirinya seorang muslim. Kalau dia melakukan itu tetap ada sifat kemunafikan masuk. Nah ini adalah bimbingan Rasulullah SAW kepada umatnya yang beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu kita memohon kepada Allah agar ya amanah itu, komitmen amanah itu tidak dicabut dari hati kita. Ini ada hadis yang cukup panjang ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Allah Subhanahu wa taala ini kemudian, ya saya bacakan maknanya saja, bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang 2 peristiwa yang salah satunya aku telah saksikan terjadi dan aku sedang menanti kejadian yang kedua. Ini siapa? Huzaifah bin Yaman menyampaikan. Bahwa beliau mencerita ya bahwa ya amanah itu akan ya, diberikan kepada seseorang, ya, akan diturunkan kepada seseorang. Lalu kemudian diturunkan Al-Quran sehingga mereka memahami Al-Quran. Kemudian beliau menceritakan kepada kami tentang diangkatnya sifat amanah. Nah, ini. Maka beliau menunturkan seorang tidur sekali, lalu sifat amanah itu dicabut dari hatinya. Sehingga bekasnya tinggal seperti bintik-bintik. Nauzubillah. Ada orang tidur, lalu kemudian dicabut amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia tidur sekali lagi, lalu sifat amanah dicabut dari hatinya sehingga bekasnya menjadi seperti bekas lepuhan. Laksana bara api yang engkau gelindingkan ke kakimu hingga ia melepuh. Sampai-sampai engkau melihatnya mengembung, ya, namun tak ada apa-apa di dalamnya. Ya. Ini kaki yang melepuh kemudian tidak ada apa-apanya.
Nah, ini adalah gambaran dari amanah. Kemudian beliau mengambil kerikil dan mengelindingkannya pada kakinya. Maka orang-orang pun berjual beli, tapi tak seorang pun nyaris menunaikan amanah. Ada orang jual beli, lalu kemudian tidak amanah, timbangannya dikurangi, kemudian seterusnya. Hingga dikatakan di Bani Fulan ada yang amanah, sampai-sampai dikatakan pada orang, alangkah sabarnya dia, alangkah cerdiknya ia. Jadi orang yang amanah, orang yang jujur itu, ya itu menjadi langka. Nah, kenapa? Karena dicabutnya amanah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Nah, ini bahwa pekerjaan pada prinsipnya itu adalah amanah. Ketika kita bisa tunaikan dengan baik, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kebaikan yang berlipat ganda kepada ya kita semuanya. Kemudian ya bagaimana di dalam Islam juga disebutkan tentang kesungguhan di dalam bekerja, dalam beraktivitas, menunaikan amanah itu tadi. Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Artinya apa? Di dalam bekerja juga sama. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang kuat. Gitu ya. Orang yang kuat fisiknya, keilmuannya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang muslim, seorang mukmin yang dhaif. Dhaif itu lemah. Dalam masalah ibadahnya lemah. Dalam masalah ibadah lemah. Mau ibadah begini misalnya ya, sakit ini, mau ibadah ini sakit itu, terus gitu. Akhirnya banyak kendala di dalam beribadah. Begitu juga ketika di dalam dunia pekerjaan. Ya, dalam pekerjaan kita juga sama. Ya, pasti ya seorang pegawai yang ya kuat, yang amanah, ya kuat di segala macam bentuknya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang pegawai yang lemah secara fisik, lemah secara intelektual, dan lemah secara kinerja misalnya. Nah, ini adalah bagaimana pandangan Rasulullah SAW terhadap seorang mukmin. Wa fi kullin khairun. Masing-masing itu memiliki kebaikan. Ya yang lemah, dia mukmin lemah, ya ada juga kebaikannya. Gitu. Ya, maka redaksi hadisnya bukan tidak baik, dia itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukminnya udah bagus dah, tapi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, maka bersungguh-sungguhlah, ya, komitmenlah, kan gitu ya. Ya, terhadap untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya, kita harus antusias, ya, optimis, ya, semangat di dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi ini adalah dalam rangka mencetak generasi-generasi yang ya bisa membantu orang banyak ke depannya. Nah, maka kita mengajar, kita ya menekuni ya, dunia pendidikan ini adalah bagian sesuatu pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, tapi jangan lupa mintalah pertolongan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, jangan engkau bersikap lemah. Ini dalam hadis langsung dijelaskan. Mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, jangan engkau merasa lemah. Kalau dah lemah ini susah. Wa in asabaka syai'un, kalau engkau terkena sesuatu, tertimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Nah, jangan kamu katakan fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan, kalau terkena sesuatu, ditimpa sesuatu, musibah misalnya, kalau seandainya
seandainya. Nah, jangan dilarang oleh Rasulullah SAW seseorang muslim, seorang mukmin mengatakan seandainya. Kalau sudah terjadi, jangan ada perkataan seandainya. Karena itu dilarang. Walakin, tapi katakan kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, jadi ini adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in ya fa inna law taftah wa innahu la taftah amal syaitan. Karena lau itu akan membuka ya pintu setan. Jadi kalau seandainya. Maka kalau sudah terjadi, yakinlah bahwa itu adalah ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam Islam, dalam pekerjaan adalah komitmen. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Idza sabbaballahu li ahadikum rizqan min wajhin fala yada'hu hatta yataghayyar lahu ay yatanakkar lahu." Jika Allah memberikan jalan bagi seorang di antara kamu untuk memperoleh rizki dari suatu arah, maka janganlah dia meninggalkannya sampai dia berubah atau hilang darinya. Jadi begitu juga ketika seorang muslimah ya kemudian dia Allah Subhanahu wa taala telah arahkan, Allah Subhanahu wa taala tempatkan di suatu tempat pekerjaan kita, di lembaga kita, maka jangan tinggalkan itu. Ini wasiat dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Sampai pekerjaan itu sudah tak ada lagi. Ya, sampai selesai. Nah begitu. Agar maknanya apa? Para ulama mengatakan ini adalah bagian apa? Agar berkomitmen untuk berada di dalamnya. Nah ini adalah bimbingan Rasulullah SAW. Berikutnya adalah bagaimana seorang muslimah, mukminah, ya profesional di dalam bekerja. Ini adalah gambaran dari Rasulullah SAW. An Aisyata anna Rasulullah SAW qala innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menyukai ya apabila salah seorang di antara kalian melakukan suatu perbuatan, amalan, pekerjaan yang dilakukan secara itqan. Apa makna itqan ini? Atqana syai', jadi melakukannya secara sempurna, secara teliti. Maka ini yang kemudian diartikan dengan itqan, ini adalah profesional. Maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan ketika menciptakan segala sesuatu, Allah menggunakan kata atqan, ya. Allazi atqana kulla syai'in khalaqah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah atqana Allah Subhanahu wa taala profesional di dalam menciptakan makhluknya. Dan itu menciptakannya secara sempurna, sesuai dengan bidangnya. Misalnya ya sama seperti ya gelas dengan pulpen misalnya. Orang membuat gelas, dia sempurna, dia sebagai gelas. Nah, kemudian ada orang membuat pulpen. Nah, dia sempurna sebagai pulpen gitu. Tetapi ya itu sudah teliti di dalamnya. Maka tidak bisa disamakan antara gelas dengan pulpen itu. Dia sama-sama sempurna sesuai dengan bentuknya. Begitu juga Allah ketika menciptakan manusia, ya Allah Subhanahu wa taala atqana, benar-benar iskon di dalam menciptakan manusia sampai kemudian ahsana taqwim. Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang ya begitu sempurna. Begitu sempurna secara kemanusiaan. Nah, begitu juga ketika ini adalah gambaran Rasulullah SAW bahwa ketika seorang muslimah bekerja dengan pekerjaannya, dia bisa profesional dan dia mutkin, dia teliti. Ya, kalau di dalam hafalan Al-Quran itu, ini pakai kata mutkin juga biasanya. Orang yang hafal Al-Quran, mutkin itu artinya dia udah teliti, benar ya harokatnya, kemudian titiknya, kemudian mana wakofnya, mana kemudian sambung wasol atau ndaknya,
lalu kapan dia mulai bidayatul qiraah, awal membacanya, wakafnya, kemudian tajwidnya dan seterusnya, itu sesuai dengan standar, tak ada yang salah. Maka itu disebut mutqin. Jadi dia hafal Al-Quran secara mutqin. Begitu juga dengan orang yang bekerja, dia adalah melakukannya sesuai SOP dan seterusnya, tidak ada kekurangannya, maka sebenarnya pekerjaan itu ya orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang sebuah pekerjaan di mana dia menggunakan skill yang dimilikinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyul kasbi atyab." Ditanya Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kasab atau pekerjaan apa yang paling baik, bang atyab, tayyib, yang paling baik, yang paling tayyib?" Qala amalur rajul biyadihi, adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya. Ya. Maknanya para ulama juga memperluas maknanya, tidak hanya dengan tangannya, dia sebagai petani dengan nelayan, dia dengan tangannya. Juga ada orang yang bekerja dengan skill yang dimilikinya, dengan keilmuan yang dimilikinya, maka ini disebut dengan amalur rajul biyadihi. Dan ini adalah pekerjaan yang terbaik, amalur rajul biyadihi. Atyab, yang terbaik adalah orang yang bekerja dengan skill, keilmuan yang dimilikinya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli mabrur yang sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Selain itu, Rasulullah SAW mengatakan juga, inna atyaba ma akaltum min kasbikum, bahwa yang terbaik yang kalian makan itu adalah hasil dari pekerjaan kalian, kata Rasulullah SAW. Wa inna auladakum min kasbikum, dan ketahuilah bahwa anak-anak kalian dan anak-anak kita semuanya ini adalah bagian dari kasab kita, usaha kita. Maka nanti anak-anak kita itu juga akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil kiamah kelak. Kemudian berikutnya, menjadikan pekerjaan ini bagian bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surah Az-Zar 56 sudah biasa kita hafal juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka beribadah kepadaku. Nah, oleh sebab itu ketika kita bisa memaksimalkan pekerjaan yang kita lakukan ini, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dunia pun kita dapat. Tapi kalau kita niatnya itu adalah untuk dunia, maka akhiratnya tidak dapat. Nah, maka ketika kita giat bekerja dan seterusnya, ternyata itu sebagai asbab penggugur dosa kita. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, man amsa kallan min amali yadaihi amsa maghfuran lahu. Siapa saja yang pulang di waktu sore capek, lelah, lantaran dia bekerja dengan kedua tangannya, amsa maghfuran lahu, maka di waktu sore itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ini Masya Allah. Jadi aktivitas seorang bekerja sebagai pegawai, sebagai dosen, atau sebagai apa saja, kita bekerja, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka selama satu hari itu di sore harinya, dari pagi sampai sorenya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika motivasi kita itu, insya Allah kita akan lebih bersemangat di dalam bekerja, karena bukan hanya dalam rangka mencari ma'isyah, tetapi juga kita ini menjadi sebab penggugur dari dosa kita. Selain itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana orang yang bekerja sampai keluar keringatnya ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Rasulullah mengatakan, ingat, orang yang keluar dari rumahnya, dia ingin bekerja dalam rangka ingin menghidupi anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah,
selama sehari itu dia termasuk dicatat mendapatkan pahala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya menuju tempat kerja ya dalam rangka mencari ma'isyah kehidupan untuk kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Ada orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia menuju tempat kerja dan dia bekerja dalam rangka untuk menghidupi dirinya sendiri agar dia tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia dicatat ya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa in kana kharaja yas'a riya'an. Tapi kalau ini kata Rasulullah SAW harus diperhatikan. Ketika seorang itu keluar, dia keluar dari rumahnya menuju tempat kerja, yas'a riya'an, dalam rangka riya, ingin pamer, ingin dilihat oleh orang lain, ya. Riya ini ingin dilihat baik oleh orang lain. Kalau sum'ah ingin didengar baik oleh orang lain. Wa mufakharatan, ada kesombongan di dalam hatinya. Fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita keluar dari rumah kita menuju tempat kita kerja, lalu kemudian ya niat kita adalah kebaikan, maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Ibnu Majah menyampaikan hadis kepada kita semuanya, maka sabar rajul kasban atyab min amali yadihi wa ma anfaqa rajul ala nafsihi wa ahlihi wa waladi wa khadimihi fa huwa sadaqah. Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki itu kepada diri sendirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada pembantunya, itu semuanya adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rajul di sini boleh laki-laki dan perempuan. Ini semuanya adalah sedekah. Apa yang kita berikan kepada pembantu kita, kepada ya tetangga kita, itu adalah nilai sedekah, termasuk kepada anak cucu kita. Subhanallah. Yang ketujuh, bagaimana seorang muslim itu bisa menunaikan, ini terakhir kita 9 insyaallah, menunaikan hak dan kewajiban seorang muslim. Nah, maka Rasulullah SAW menyampaikan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Kita mempermudah, tidak mempersulit urusan kaum muslimin, urusan orang-orang, ya. Kita mempermudah, ya, pekerjaan yang kita tekuni itu, dengan berarti kita mempermudah ya pimpinan kita. Di situ ada hak dan kewajiban. Ya, di mana ada seorang pimpinan, kemudian ada yang dipimpin, ya, para pegawai. Ya, bagaimana ini? Ya, ketika dia melakukan dengan baik, ya, mendengarkan yang baik, dan itu adalah bagian apa? Mempermudah urusan orang lain. Maka Allah akan permudah urusannya nanti di hari kiamat. Ya, apakah itu urusan pimpinan atau orang-orang yang kita urus di bawahnya? Kita permudah mahasiswa misalnya. Ini juga adalah bagian dari ya solusi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Wa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa saja yang meringankan kesusahan, ya, baik itu
kesusahan dalam kehidupannya termasuk hutang piutang juga, maka Allah jamin dia akan diringankan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Nah ini luar biasa. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, kata-kata pamungkasnya dari Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Dalam dunia pekerjaan, maka saling tolong menolong, saling bahu-membahu, lalu saling memberikan nasihat menasihati dalam kebaikan itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang muslim. Dan ketika kita bisa menuntaskan pekerjaan dengan baik, menunaikan ibadah, menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya amanah dari pekerjaan kita, pada prinsipnya kita bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan, bagaimana seorang yang bekerja itu, seorang pegawai itu menjadi pelopor kebaikan. Rasulullah SAW menyampaikan, man da'a ila huda, siapa saja yang mengajak pada kebaikan, pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa saja yang mengajak pada kesesatan, kana alaihi minal ism, maka dia akan mendapatkan dosa. Dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau bahasa komputer itu adalah di copy paste, begitu ya. Jadi pahalanya copy paste. Apalagi kalau kita misalnya di kampus, lalu kemudian kita bisa mengarahkan mahasiswa-mahasiswi kita dalam rangka hidayah, dalam rangka mereka didekatkan pada hidayah, didekatkan pada kebaikan, terus begitu. Mereka mendapatkan, mereka melakukan kebaikan itu, mereka akan dapat pahalanya dan pahala itu akan dikopi paste kepada para dosen, para pegawai yang berkontribusi di dalamnya. Tapi sebaliknya ketika itu adalah dosa, kemudian dibuka dosa, pintu dosa untuk mereka, mereka berpotensi melakukan dosa, maka kemudian dilakukan, nah maka dia akan mendapatkan dosa dan dosanya tidak akan dikurangi. Terakhir, menjauhi kebangkrutan. Jadi bagaimana seorang muslim, seorang para pekerja, pegawai ini bisa tetap membawa pahalanya ke akhirat. Tidak bangkrut di dunia, di akhirat tidak punya apa-apa. Rasulullah SAW menyampaikan, bertanya kepada sahabatnya, atadaruna man muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, orang yang bangkrut orang yang tidak punya dinar dan dirham, tidak punya harta, dia bangkrut dalam bisnisnya. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala puasanya, solatnya, zakatnya, tetapi di dunia dia waqad syatama hadza, dia syatama hadza, mencaci maki si A, wa qadhafa hadza, lalu kemudian menuduh zina si B, wa akala mala hadza, memakan harta si C, wa safaka dama hadza, lalu kemudian membunuh orang lain, wa daraba hadza, memukul orang ini, fayu'ta hadza min hasanatihi, maka nanti di hari kiamat dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut di hadapan Allah. Nah, lalu kemudian kebaikannya akan diberikan kepada orang yang menuntut. Fa in faniyat, kalau sudah habis kebaikannya, maka dosa orang yang menuntut itu akan diberikan. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.